Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ulinuha dari NIM 075. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai entrepreneur marketing. Entrepreneur marketing merupakan sebuah pendekatan di mana menggabungkan konsep entrepreneurship dan marketing. Secara umum, konsep ini itu merupakan metode pemasaran di mana muncul karena seringkali metode pemasaran yang saat ini tuh kurang sesuai untuk usaha kecil seperti UMKM karena memiliki keterbatasan sumber daya. Nah, dengan entrepreneur marketing ini kita bisa menciptakan dan menyampaikan nilai produk kita kepada pelanggan melalui inovasi, manajemen yang baik, dan memanfaatkan peluang yang ada. Nah, EM ini strateginya dan cocok diterapkan pada bisnis baru dan UMKM agar lebih fleksibel dan lebih inovatif. Selanjutnya kita akan masuk pada studi kasus dari owner bernama JM Reid. Bisnis ini memberikan gambaran bagaimana sebuah hobi paruh waktu bisa bertransformasi menjadi usaha purna waktu atau full time. Nah, dengan kapasitas produksi yang dihasilkan awalnya itu sekitar 30 hingga 35 alat pancing per tahunnya yang dihargai antara $1.400 sehingga $2.000. Nah, pemiliknya ini berhasil membangun pasar yang memuat strategi entrepreneur marketingnya itu organik, yakni seperti join komunitas, diskusi online, dan mengandalkan promosi mulut ke mulut atau POM. Selanjutnya, peran strategi UMKM. Mengapa UMKM itu penting? Data menunjukkan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Di Indonesia sendiri, UMKM menyerap hingga 97,2% tenaga kerja dan berkontribusi sebesar 60% terhadap GDP. Di negara tetangga kita, yakni di Singapura, UMKM itu menyumbang sebesar 48% GDP dan menyerap 60% tenaga kerja. Dan secara global, kontribusi UMKM terhadap GDP berada di angka 40% hingga 50%. Di samping itu, ada tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. 3 fokus utama yang harus dihadapi adalah bagaimana menciptakan produk yang bernilai tinggi, membangun keunggulan bersaing, dan yang paling krusial itu kemampuan untuk benar-benar memahami selera serta kebutuhan konsumen yang terus berubah. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah cara pandang terhadap produk itu sendiri. Produk tidak lagi sekedar barang yang dijual, tetapi harus memiliki nilai agar dirasa oleh konsumen, baik dari segi manfaat, kualitas, maupun pengalaman yang diberikan. Nah, nilai ini bisa dibangun seperti dari desainnya dibuat yang unik, kualitasnya lebih baik, bahkan bisa dibuat storytelling dari produk tersebut. Selanjutnya, dalam membangun keunggulan bersaing, UMKM tidak harus meniru seperti produk perusahaan-perusahaan yang besar. Justru UMKM itu nilainya terletak pada fleksibilitas dan kedekatan dengan pelanggan. Selanjutnya, definisi UMKM di berbagai negara. Di Amerika Serikat sendiri, UMKM menetapkan batasan pada bisnis dengan penjualan tahunan kurang dari $20 juta dan karyawan yang dimiliki UMKM itu
di bawah 500 orang. Di Inggris sendiri fokus pada bisnis dengan jumlah karyawan kurang dari 200 orang. Nah, untuk di Indonesia mendefinisikan UMKM sebagai bisnis yang dioperasikan oleh individu, rumah tangga maupun badan usaha kecil. Selanjutnya, karakteristik UMKM. Terdapat 3 karakteristik utama yang membedakan UMKM dengan perusahaan besar. Yang pertama itu sistem manajemen yang berorientasi pada pemilik. Yang kedua, fokus operasionalnya, yakni kegiatan di dalam UMKM lebih banyak terkait dengan kegiatan produksi dan penjualan saja, dan tidak terdapat aktivitas pemasaran. Selanjutnya, keterbatasan pasar. UMKM memiliki market share yang relatif kecil dan tidak memiliki kemampuan untuk membentuk harga. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM. Yang pertama, ukuran usaha itu sendiri. Yang kedua, ketersediaan sumber daya. Yang ketiga, orientasi pasar dan kecerdasan pasar. Yang keempat, siklus hidup bisnis dan bagaimana orientasi pemasaran itu diterapkan di dalamnya. Demikian penjelasan mengenai dasar-dasar entrepreneur marketing dan UMKM. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.